ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari saya undang untuk semua kita salim kiri kanan kita bilang Tuhan Yesus luar biasa buat kita hari ini. Kita percaya bahwa hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, amin. Mari kita mengangkat satu pujian, bersuka dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Kita ulang pujian ini, kita katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalam. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Kita memuji ini, kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Kita katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka,
undang untuk semuanya duduk kembali. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita mau diubahkan hati kita. Mari kita angkat satu pujian, jadi sepertimu Bapa Kau sendiri. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan ku percaya, Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Sama-sama kita katakan, ubah hati, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi kita dalam pujian ini, saudara semuanya jemaat bangkit berdiri. Mari kita katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
ucapan syukur ketika kami bertemu dengan Engkau, dan Engkau terus memperbaharui dan memperbaharuinya terus sehingga sempurna sampai seperti Engkau Tuhan. Dan hati kami diubahkan menjadi seperti hati-Mu, hati yang penuh dengan kasih, hati yang mengampuni, dan hati yang mengerti bahwa hidup yang kami hidupi adalah anugerah, adalah karena Engkau mempercayai kepada kami banyak hal untuk kami kerjakan di dalam dunia ini, sampai pada akhirnya kami bertemu dengan Engkau, Allah yang kami sembah, Allah yang setia, Allah yang menjagai kami, Allah yang sama, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah saat ini, Allah yang kami percayai di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi pengantara, yang adalah Roh-Mu sendiri Tuhan. Dan hari ini Engkau ada di sini, Engkau ingin bertemu dengan kami, bahwa sesungguhnya kamilah yang membutuhkan Engkau, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami, Engkau yang peduli kepada kami, Engkau yang mengerti apa yang menjadi permasalahan kami. Biar kiranya segala puji, sembah, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang mengubahkan, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih. Selamat beribadah, selamat bertemu, selamat hari Minggu. Kalau memang engkau nontonnya hari Minggu tentunya ya, karena ini diberikan kesempatan untuk di suatu media. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh pelayan-pelayan sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita baca satu ayat demikian. Mazmur pasal yang ke-70 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan, janganlah lambat datang. Halo. Halo, bagaimana ketika engkau merasakan tadi waktu kita baca bersama-sama? Ini adalah seorang Daud, karena di situ untuk pemimpin biduan dari Daud. Jadi seorang Daud, engkau pasti merasakan sama seperti saya, sedang dalam keadaan kepepet, gitu ya. Dalam keadaan kesukaran, bahkan dikatakan aku ini sengsara dan miskin, katanya, cepatlah tolong, segera help gitu ya. Jadi Daud sampai seperti itu. Tapi pasti ada sesuatu yang hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan, dan biar kiranya Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada setiap kita dengan lebih halus dan lebih baik ya. Jadi pada dasarnya ini bisa saja terjadi seperti yang kita baca tadi itu. Daud dalam
keadaan terdesak, kepepet, lalu berseru kepada Tuhan, gitu ya. Nah, setiap kali mengalami masalah seperti kita gitu ya, kan pasti toh bisa menghadapi masalah. Ya mudah-mudahan sih enggak ya, atau mungkin ada yang sedang gitu ya menghadapi, bagaimana langkah kita untuk berdoa, dan bagaimana caranya Allah menjawab. Gitu ya, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, belajar dari seorang Daud ya, bagaimana hati Tuhan untuk menolong. Oke? Hal pertama, ketika kebutuhan mendesak, menurut saya ya, ketika kebutuhan mendesak, menurut saya carilah Tuhan, itu nomor satu. Halo? Pasti saudara setuju lah ya. Iyalah gitu ya. Ntar dulu, ada yang ketika kebutuhan mendesak bukan cari Tuhan loh, dia cari yang lain. Tapi marilah kita bersama-sama belajar ketika kebutuhan mendesak, seperti Daud, carilah Tuhan. Tapi sebenarnya kenapa ketika kebutuhan mendesak baru mencari Tuhan? Ketika kebutuhan tidak mendesak, apakah tidak mencari Tuhan? Halo? Ya, tapi kalau di sini apakah kebutuhan mendesak atau kebutuhan apapun, pokoknya Tuhan, aku butuh Engkau, gitu ya. Nah, tetapi Daud ini rupanya ketika kebutuhan mendesak mencari Tuhan. Nah, kita pun belajar seperti yang tadi kita sampaikan di awal kan, kita belajar bersama-sama. Mungkin saja, bisa saja terjadi, lalu tiba-tiba mendesak gitu. Jadi kalau belajar dari Daud nih, ya ketika hal itu terjadi, nomor satu, cari Tuhan dulu, bukan cari yang lain. Gak usah disebut ya, yang lain tuh A, B, C, D, E, pasti banyak lah ya. Tapi Tuhan yang nomor satu harus kita cari, karena Dia sumber kehidupan, nyawamu, kesehatanmu, gitu ya. Nah, carilah Tuhan. Ada contohnya, bukan cuma Daud ya, bolehlah kita baca ya, agar kita menjadi lebih yakin, agar iman kita menjadi lebih teguh, lebih kokoh, gitu ya. Mari kita baca. Dua Tawarik 20 mulai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyeberang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hal yang mengagetkan, hal yang mengejutkan, hal yang bisa bikin jadi takut bisa saja terjadi. Yosafat adalah seorang raja yang beriman. Dicatat bahwa Yosafat itu selalu beribadah dan berbuat baik kepada Tuhan. Enggak tahu apa ceritanya, tidak ada angin, tidak ada topan, tiba-tiba ada berita mengagetkan. Ada satu laskar besar yang datang untuk menyerang. Setelah diselidiki, demikian besar laskar itu,
Lalu Yosafat menjadi takut. Kalau yang menyerang itu laskarnya cuman segelintir mah, firman Tuhan tidak menulis lalu Yosafat menjadi takut. Tahu? Tapi di sini ditulis begitu. Yosafat menjadi takut. Artinya rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang bisa tiba-tiba menghantui. Iman yang kokoh juga bukan gak mungkin bisa goyah juga. Jadi disitulah dibutuhkan suatu keputusan yang brilian, suatu tindakan yang bijaksana, suatu pemikiran yang cerdas. Dan Yosafat ketika dia takut, dia putuskan untuk mencari Tuhan. Saudara bisa baca ya, kita nggak usah baca semuanya, nanti kepanjangan ya. Yosafat ke rumah Tuhan, dia sujud bersama dengan imam-imam dan tua-tua, bersama dengan pahlawan-pahlawan. Lalu bukan cuma mencari Tuhan, dan juga ditambah dengan berpuasa. Bolehlah menyimpang dikit, jangankan Yosafat, Asyur tuh ketika Yunus kasih tahu, "Hei Asyur, 3 hari lagi lo ya, lihat deh, syukurin kejahatanmu dan seterusnya." Halo? Ya? Di luar dugaan, si Yunus kaget, ternyata Asyur bertobat. Lalu berbalik kepada Tuhan, bahkan dikatakan puasa. Kebayang gak tuh? Ya, kambing, domba, burung-burung, piaraan semua puasa juga. Waduh, iya, bukan cuman pemiliknya aja, kambing-kambing yang biasa pagi-pagi dikasih makan, kagak makan, puasa dulu kau, embe. Gitu ya, pada kelaparan semua. Dan ternyata Tuhan berbalik, bukan? Oke, ya, kita balik lagi. Yosafat dalam keadaan takut, mendesak. Udah deket nih, udah mau diserang gitu ya. Dalam keadaan mendesak, seperti Daud tadi. Tuhan, aku lemah, aku miskin nih, aku mendesak nih, tolong buruan, jangan terlambat. Gitu ya. Saudara pernah ngalamin gitu? Halo? Jangan nunggu sampai begitulah. Gitu ya. Udah maaf ya, kalau sakit udah seperti telur ujung tanduk, baru deh ya cari-cari Tuhan sampai bernasar. Kita kembali lagi. Dan Yosafat adalah contoh bagi kita ketika melihat Daud juga mengalami. Saya berharap Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kalau sampai kita mengalami itu, kita sudah imun, kita tetap kuat, kita tidak goyah, kita tidak mencari yang lain, kita mencari Tuhan. Dialah sumber pertolongan kita. Dan Yosafat terluput ya. Itu adalah Yosafat. Jadi jangan jauh-jauh dari sumber pertolonganmu, jangan jauh-jauh dari sumber kekuatanmu, yaitu Allah sendiri. Oke? Jadi hal pertama, kalau kita lagi kepepet, cari siapa? Cari Tuhan. Kemudian berikutnya kata Daud, buruan Tuhan, jangan terlambat Deni. Aduh, gitu ya. Nah, hal yang kedua itu kita renungkan bahwa apabila keterlambatan Tuhan menjawab doa, kita yakin ketika kita berdoa mohon kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar.
karena kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, kecuali mereka yang masih terhilang. Oleh sebab itu mereka harus kita selamatkan agar mereka juga mendapat kasih karunia. Jadi ketika engkau berdoa, Tuhan itu mendengar. Tetapi keterlambatan, ya dalam tanda kutip, keterlambatan Allah menjawab, dalam tanda kutip, menurut saya itu pun sudah merupakan jawaban, bukan? Halo, bisa nangkep ya? Iya, keterlambatan Allah menjawab, enggak apa-apa Tuhan, aku tahu engkau tuh enggak pernah terlambat. Halo, jadilah kuat. Kata Tuhan, jangan takut, aku berserta dengan engkau. Gitu ya. Si Musa disuruh membebaskan kan, Allah bilang jangan takut, kan aku yang mengutus. Saudara berani mengimani itu? Iya. Sebab Allah berjanji, aku akan menyertai engkau selama di dalam dunia ini sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kita baca satu ayat. Mazmur 13 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Begitu kata Daud. Halo, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita baca tadi, ya, kata Daud, hatiku akan bersorak-sorai, aku akan memuji Tuhan, karena Engkau berbuat baik, Engkau menyelamatkan aku. Walaupun musuhnya banyak, walaupun musuhnya itu kuat, sampai tadi Daud merasa terdesak dan ketakutan, tetapi Daud tidak menjadi lemah, malah dia bersorak-sorai karena Daud punya penolong, karena Daud punya apa sih namanya, punya tempat berlindung, karena Daud adalah diberi kekuatan oleh Tuhan, dan lalu Tuhan melakukannya seperti apa yang dipohonkan oleh Daud. Udah deh, habis itu bersorak-sorai, mengucap syukur. Gimana dengan kita, dengan saudara, dengan saya? Stres. Aduh Pak Pendeta, ini salah, itu salah, ini mentok, itu mentok. Emang keadaannya ya, saya baca-baca di berita-berita, para ahli juga bilang memang keadaannya begitu. Emang begitu. Firman Tuhan juga bilang bahwa semakin lama akan semakin sukar. Tetapi masihkah engkau punya pengharapan? Masihkah engkau beriman bahwa Allah yang engkau percayai di dalam nama Yesus Kristus itu masih memberikan kekuatan? Kalau engkau masih ada sampai hari ini, masih sehat, masih ada rezeki untuk kamu makan, masih ada tempat untuk bernaung, berteduh, bukankah itu semua anugerah? Masih hidup, masih bernafas, berarti Tuhan masih punya banyak rencana. Dia ingin berbuat hal yang besar buat engkau, agar engkau semakin percaya, agar engkau bersuka cita, dan agar dunia melihat, orang lain melihat bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi. Jadi hal kedua,
ketika terasa lambat, Allah menjawab, dan itu adalah jawaban. Artinya Allah tetap menjawab, dan terlambat menurut kita, Allah tidak pernah terlambat. Buktinya Daud, aku akan bersorak-sorai. Dia nggak jadi lemah, nggak jadi apa sih itu namanya, nggak jadi putus asa, nggak jadi stres, tidak. Dia tetap teguh. Belajarlah, kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Apa yang tertulis di sini, biar kiranya Roh Kudus memberikan kita keyakinan. Dalam keadaan mendesak loh, Bapak Ibu saudara, bukan lagi santai. Kalau saudara lagi santai, mah itu beda lagi. Dalam keadaan mendesak. Yang ketiga, dalam keadaan mendesak. Dalam keadaan mendesak, ada satu yang enggak boleh kita lupakan, yaitu iman kepada kesanggupan Allah. Apakah itu besar masalahmu? Apakah sukar? Apa enggak mungkin? Itu kan menurut otak kita yang cuman sekepel ini. Kita harus tetap beriman akan kesanggupan Allah. Banyak contohnya. Apakah engkau tidak menjadi kuat waktu kau baca-baca, engkau mengimani? Yang udah mati 4 hari Tuhan bangkitkan. Ada yang udah bongkok 18 tahun Tuhan sembuhkan. Ada yang macam-macam. Ada yang menjala semalam-malaman kagak dapat apa-apa. Kata Tuhan, ayo sama-sama kita jalan agak dalam, tebarkan jalamu. Itu berbicara soal ekonomi, soal makan. Kan ditanya, anak-anak apakah ada lauk? Gitu ya. Bukan cuman soal kesembuhan, soal neraka, tapi sampai soal perut pun Tuhan perhatikan. Jadi hal yang ketiga menurut saya ya, mungkin banyak lah ya, tapi cukuplah. Yang penting kita imani, kita rasakan, lalu Tuhan ajar aku mengerti tentang hatimu, ajar aku memahami tentang rencanamu, berikan aku kekuatan untuk terus memandang Engkau. Dan yang ketiga, biar kiranya imanku tetap mempercayai Engkau itu sanggup, Engkau itu tangguh untuk hal apapun dalam permasalahanku. Halo, kita baca satu ayat ya. Mazmur 71 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Udah cukup satu. Halo Bapak Ibu saudara, kita sudah baca tadi. Jadi Mazmur bilang, kesusahan datang, malapetaka datang, bahkan aku kayaknya udah masuk ke bumi. Tapi tidak berhenti sampai di situ, karena Engkau akan mengangkatnya kembali, karena Engkau akan menaikkannya kembali menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang berkemenangan. Engkau sudah pernah mengalami, lalu engkau bangkit kembali, itu beda rasanya daripada engkau tidak pernah mengalami. Itulah baiknya Tuhan. Sederhana deh, kalau engkau belum pernah merasa kehausan, aduh aus dia kering gitu ya, engkau belum bisa mengucap syukur. Artinya segelas air putih yang sejuk dan nikmat, bukan? Halo?
kayak gitu. Aduh Tuhan, kau main-main nih. Enggak, aku enggak main-main, kata Tuhan. Supaya engkau mengerti, supaya engkau lebih mengucap syukur, supaya engkau lebih berbahagia, yaitu ketika aku angkat kembali engkau. Dan Daud sama yakin, sangat-sangat yakin bahwa Allah adalah satu-satunya penolongnya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jadi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus akan berbicara dan memberikan keyakinan kepada kita bahwa bisa saja mengalami hal yang mendesak secara tiba-tiba, tapi tidak membuat kita jadi lemah mencari yang lain. No way. Karena carilah Tuhan yang utama. Terus mungkin kita memohon, Tuhan buruan, penting nih, segera nih. Mungkin ya. Tapi Tuhan punya waktu, punya cara, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan hal yang ketiga, kata Daud, Daud sangat meyakini Tuhan adalah satu-satunya yang sanggup untuk menolong. Jadilah kuat, tetaplah semangat, kiranya Tuhan memberkati engkau dan engkau jadi berkat bagi banyak orang. Oke, mari kita bersekutu di dalam doa. Kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan, dan Daud mengajarkan kepada kami apabila hal yang tidak seperti kami inginkan itu tiba-tiba terjadi, dan apa yang harus kami lakukan, dan bagaimana kami menerima jawaban daripada Engkau. Satu hal Tuhan, jadikan kami setia untuk selalu ada dan bersekutu bersama dengan Engkau. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan kami yang pegang Engkau, nanti bisa terlepas karena masalah, tetapi Engkau yang pegang tangan kami dengan kuat, dengan kasih-Mu, dengan damai sejahtera, dengan sukacita-Mu, dengan mujizat dan berkat-berkat-Mu Tuhan. Pada hari ini, di hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, kami yang berniaga, yang berusaha, Tuhan Kau berkati. Kami yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati perusahaan itu Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup untuk memberkati dan membuka jalan. Berdoa buat anak-anak kami, mereka yang masih studi, yang masih kuliah. Berikan hikmat dan akal budi, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan. Jagai ketika mereka dalam perjalanan, Engkau juga jagai dalam pergaulan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Berdoa yang sudah tidak bekerja sekalipun, atau mungkin yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, kami percaya Engkau tidak terpengaruh oleh keadaan. Berikan pekerjaan yang cocok, yang menyenangkan hatinya, agar mereka bisa mengucap syukur karena Engkau. Berkati anak-anak, mantu, sampai cucu-cucunya Tuhan. Berikan kesehatan dan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini, saat kami berhimpun, saat kami beribadah, saat kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu.
ku peroleh segala-galanya. Namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemelut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam jiwa